Di antara manusia ada yang pembicaraannya itu tentang kehidupan dunia, yang mengagumkan engkau wahai Nabi Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Ketahuilah, padahal dia adalah penentang yang paling keras terhadap ajaran. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yaqulu zalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Wa fil ayatil ukhra wa minan nasi man yu'ajibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, angku-angku kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sejenak kita bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengevaluasi diri kita, amal-amal yang telah kita lakukan, perbandingan perbuatan atau pekerjaan kita setidak-tidaknya dalam satu minggu ini. Apakah perbuatan kita itu masih banyak yang sia-sia atau sedikit yang mengandung hikmah atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu bagaimana kita berusaha dengan keikhlasan hati kita, dengan sekuat tenaga kita, bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Bapak angku-angku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada qudwah Nabi kita, uswatun hasanah, yaitu beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak angku kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, firman Allah dalam surah At-Taubah dan surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, bahwasanya di situ sifatnya
orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang munafik dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika hendak berangkat menuju perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Al-Jaid bin Qais, yaitu salah seorang tokoh munafik, "Wahai Jad bin Qais, bagaimana pendapatmu tentang berjihad melawan Bani Al-Asfar, yaitu bangsa Romawi yang berambut pirang?" Lalu dia menjawab, Jad bin Qais, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang yang sangat menyukai wanita. Jika melihat wanita-wanita Romawi yang berambut pirang, aku akan khawatir, akan tergoda dengan mereka." Maka Jad meminta kepada Rasulullah, memohon izin kepada Rasulullah, "Ya Rasul, maka izinkanlah aku untuk tidak ikut berperang, dan janganlah engkau menjadikan aku terkena fitnah." Begitu ungkapan Jad bin Qais berlindung dengan sebuah akalannya, bahwasanya dia tidak akan ikut berperang, berjuang melawan orang-orang kafir, karena katanya dikhawatirkan dia akan tergoda dengan wanita-wanita yang berambut pirang. Bapak-ibu kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa sebetulnya yang terjadi? Bahwasanya pada firman Allah yang kita bacakan, yang keduanya dalam surat Al-Baqarah ayat 204, bahwasanya di antara manusia ada yang pembicaraannya itu tentang kehidupan dunia, yang mengagumkan engkau wahai Nabi Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Ketahuilah, padahal dia adalah penentang yang paling keras terhadap ajaran. Bapak-ibu kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Al-Jad bin Qais dia meminta izin untuk tidak ikut berjuang, berjihad, dengan alasan akan takut tergoda oleh kecantikan orang-orang Romawi yang berambut pirang itu. Padahal hakikatnya, Bapak-ibu kaum muslimin, yang ada hanyalah sifat penakutnya dalam menghadapi peperangan dengan orang-orang kafir, dan dia takut mati. Dan sebelumnya dia telah mendustakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa yang bisa kita petik? Bahwasanya tempat seorang mukmin berada di tempat yang dikehendaki Allah, bukan di tempat yang dikehendaki pada hawa nafsunya. Bapak-ibu kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Al-Jad bin Qais itu dia ikut berperang Tabuk dengan alasan, tidak ikut perang Tabuk itu dengan alasan yang sangat rapuh sekali dalam hatinya, dalam jiwanya,
bahwasanya hakikatnya dia akan takut mati di peperangan, di medan peperangan. Lalu dia cari-cari alasan bahwasanya dia akan takut tergoda dengan wanita-wanita Romawi yang berambut pirang. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu inilah sebetulnya bila kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan ini kalau seandainya ini ikut menghantui pada diri kita, ikut bermain dalam diri kita, ini adalah sebuah kekhawatiran bagi kita bahwasanya banyak-banyak alasan yang ada pada diri kita ini untuk ikut menegakkan jihad fisabilillah, berjuang untuk jalan Allah, menegakkan kalimatullah. Setidak-tidaknya bapak angku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, perbuatan yang ringan-ringan saja dalam diri kita ini, kita merasa gula-gulana untuk mendatangi rumah Allah, untuk mendatangi masjid-masjidnya. Begitu banyak ada alasan pada diri kita untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid-masjid atau tempat-tempat yang dipanggilkan kalimat azan di sana, dalam bentuk contoh yang ringan saja bahwasanya kita kadang-kadang banyak mengungkapkan alasan-alasan dunia, alasan-alasan yang tidak tepat, yang tidak bisa diterima oleh akal, dalam waktu yang sedikit untuk mendatangi rumah Allah ketika dipanggilkan azan 5 waktu sehari semalam. Lalu kita yang telah bersahadah kepada Allah dan Rasulnya, yang telah mengungkapkan kalimat la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ungkapan ini ternyata kita masih sulit untuk mendatangi rumah Allah. Hati kita ini masih keras untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena alasan dunia yang kita ungkapkan. Karena sibuk bekerja, karena sibuk melayani. Nauzubillah min zalik. Kalau karena sibuk bermain yang sia-sia, nauzubillah min zalik, apalagi untuk berperang, untuk berjuang menegakkan kalimatullah la ilaha illallah. Mudah-mudahan bapak angku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sedikit peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran tadi, berlindung kita kepada Allah agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut yang digolongkan kepada orang-orang munafik. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama, terutama kami sebagai khatib yang menyampaikan khutbah ini kepada kita bersama, agar Allah selalu berikan keistiqomahan kepada kita, terutama kepada kami sebagai khatib, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berlindung kepada Allah. Jangan hendaknya seperti lilin yang terbakar, orang dapat diterangi sementara diri kita habis terbakar. Nauzubillah min zalik. Dan begitu juga kita semua, bapak-bapak angku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, agar selalu dibukakan pintu hati kita
diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu dimudahkan hati kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, beribu kebaikan ataupun memenuhi panggilan-panggilan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.